Shalom Jemaat Chapel. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan untuk datang beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dan untuk memulai ibadah kita, saya mempersilahkan Jemaat Chapel untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Untuk lebih dalam peribadahan kita pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Kau tetap Allah. Jemaat Chapel, saya persilahkan untuk bangkit berdiri.
kita satu dalam doa. Bapa kami sorga, Bapa yang mengasihi kami ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk ada pada saat ini ya Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati dari awal hingga selesai dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami buka ibadah kami dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Jemaat Chapel masih dalam posisi berdiri. Kembali kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, layak dipuji, disembah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil kantong pundi persembahan dijalankan, kembali kita memuji Tuhan dengan pujian dari NKI nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Bila putus asa
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Aldorio Flavius Lele MTH. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, dengan sayapmu. Jemaat Chapel, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Firman-Mu sertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan anugerahkan bagi kami untuk boleh berkumpul bersama, memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kami Tuhan dalam persekutuan kami untuk duduk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua sehingga ketika benih kebenaran firman Tuhan ini ditaburkan, boleh jatuh di atas tanah hati kami yang paling subur, boleh berakar, bertumbuh, dan juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah bagi kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan untuk kesempatan ini. Pada hari ini saudara, kita akan melanjutkan topik kita yang membahas tentang hidup bagi Kristus, yang dimana dalam bulan ini kita akan mengakhirinya dengan subtema yaitu akhir pelayanan seorang hamba Tuhan. Karena itu mari saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 hingga ayat yang ke-23. Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-23. Baik, jikalau sudah mendapat semua, kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, ayat 12. Saudara-saudari sekalian membaca ayat 13, demikian seterusnya, hingga ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yosua mengganti Musa. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu Daud. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kadesh di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka pada keluar dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar, dan atas titanya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan juga menghidupinya di dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita berbicara tentang akhir seorang atau akhir pelayanan seorang hamba Tuhan, maka saya teringat ada seorang yang pernah berkata seperti ini, hanya sedikit orang yang siap digantikan
Tuhan. Ketika pertama kali saya mendengar kalimat ini nampaknya begitu sederhana. Tetapi ketika direnungkan begitu lama, ternyata maknanya sangat dalam. Saudara, tentunya kita semua senang ketika ada seorang yang menceritakan bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Tentunya kita senang ketika ada yang menceritakan tentang kisah seseorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan juga kita senang ketika seseorang menceritakan tentang keberhasilan pelayanan. Namun, ada satu hal yang jarang dibicarakan, yaitu bagaimana seorang hamba Tuhan itu mengakhiri pelayanannya dengan baik. Padahal kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, yang paling penting bukan hanya tentang bagaimana kita memulai pelayanan itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengakhirinya. Ibaratnya sebuah kapal, saudara. Kita ada di sebuah pelabuhan, sebuah dermaga, kita melambaikan tangan. Begitu indah ketika kapal itu pergi. Tetapi nilai sebuah kapal tidak ditentukan bagaimana dia berangkat dengan begitu indah. Tetapi ditentukan bagaimana kapal itu tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan. Demikian juga dengan sebuah pertandingan olahraga. Seorang pelari tidak dinilai dari seberapa cepat dia berlari pada awal perlombaan. Meskipun starting point-nya begitu bagus, begitu cepat daripada yang lain. Tetapi hal yang paling penting dari sebuah perlombaan adalah apakah ia berhasil mencapai garis akhir atau tidak. Demikian juga dengan hidup dan kehidupan seorang hamba Tuhan, saudara. Banyak orang memulai pelayanan dengan semangat yang menyala-nyala. Banyak orang yang memulai pelayanan dengan visi yang sangat besar, komitmen yang sangat kuat. Tetapi tidak semua mengakhirinya dengan baik. Ada yang akhirnya mengakhiri pelayanan karena lelah dengan pelayanan. Ada yang mengakhiri pelayanan oleh karena ada yang menjadi kekecewaan di dalam pelayanan. Ada yang mengakhiri pelayanan oleh karena apa? Oleh karena ada kepahitan. Bahkan ada yang rela meninggalkan panggilan yang pernah mereka terima dari Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita membaca Bilangan pasal 27, sesungguhnya ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga. Di dalam konteks Bilangan pasal 27 kita melihat pada saat itu Musa sudah memimpin bangsa Israel selama kurang lebih 40 tahun. 40 tahun memimpin bangsa Israel ini. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat besar. Dia dipakai Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir dan menuntun mereka untuk memasuki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan kita membaca di dalam teks ini, tanah perjanjian itu ternyata sudah ada di depan mata Musa. Tetapi sekarang kalau kita melihat di ayat ini, Tuhan berkata kepada Musa, naiklah ke gunung ini dan lihatlah negeri itu. Sesudah itu, engkau akan dikumpulkan kepada bangsa. Saudara, ketika kita memperhatikan bagian ini, apa maksudnya? Mengapa Tuhan katakan naik, lihat, sesudah itu engkau akan dikumpulkan kepada bangsamu? Artinya apa? Waktu Musa sudah selesai. Pelayanannya akan berakhir. Dan menariknya di dalam bagian ini, Alkitab tidak menunjukkan bahwa Musa itu menjadi marah, atau Musa menjadi kecewa, atau Musa mempertahankan kedudukannya di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, sikap Musa mengajarkan kepada kita semua suatu pelajaran yang sangat penting tentang bagaimana seorang hamba Tuhan seharusnya mengakhiri pelayanannya. Karena itu saudaraku, dari bagian ini kita akan belajar setidaknya ada 3 hal penting dari apa yang dilakukan oleh Musa. Yang pertama, bagaimana mengakhiri pertandingan yang baik. Ketika kita melihat
bahwa akhir pelayanan adalah saat kita belajar menerima batas diri kita. Di ayat 12 hingga ayat yang ke-14, kita melihat ketika Tuhan berkata kepada Musa di dalam bagian ini, engkau akan dikumpulkan kepada bangsamu. Artinya Musa tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah ada di depan matanya. Saudara, ketika merenungkan bagian ini secara manusia, saya melihat kalau saya memposisikan diri saya di hadapan Tuhan sebagai seorang Musa, tentu hal ini sangat menyakitkan. 40 tahun saya memimpin bangsa ini. Ini bukan periode yang sangat singkat. Kalau kita di dalam gereja biasanya dalam pelayanan itu 1 periode 5 tahun. 2 periode itu 10 tahun. Artinya kalau 40 tahun berapa periode? 8 periode. Selama 8 periode dia menghadapi keluhan, menghadapi pemberontakan bangsa Israel. Selama 8 periode, 40 tahun dia menanggung beban yang sangat berat. Namun ketika tujuan itu ada di depan matanya, dia hanya diperbolehkan untuk melihat dari kejauhan. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa Musa tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian? Disinilah kita melihat suatu kebenaran yang penting. Karena sekalipun Musa adalah seorang hamba Tuhan yang begitu besar, Musa tetaplah manusia yang memiliki kelemahan dan juga kegagalan. Disinilah kita belajar, saudara, bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada hamba Tuhan manapun yang tidak tergantikan dalam pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang saudara kita menyadari, tanpa sadar kita berpikir ya, di dalam pelayanan, aduh kalau saya tidak lagi melayani, siapa yang akan melanjutkan? Atau kalau saya berhenti, bagaimana pelayanan ini akan terus berlanjut? Kadangkala itu muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita. Tetapi saudara, kita harus ingat, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah bergantung pada satu orang. Kerajaan Allah tidak dibangun di atas kemampuan manusia. Kerajaan Allah dibangun di atas dasar kesetiaan Tuhan. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru Paulus pernah berkata, aku menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Apa artinya ini, saudara? Artinya kita semua sebagai hamba Tuhan, kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Kita hanyalah pekerja yang dipercayakan tugas untuk sementara waktu, bukan untuk selama-lamanya. Kemudian saya teringat ada sebuah kisah tentang seorang tukang kebun. Saudara, ada seorang tukang kebun, dia menanam pohon mangga. Dia menyiram pohon mangga itu setiap hari. Dia merawat pohon itu bertahun-tahun. Tetapi ketika pohon itu mulai menghasilkan banyak buah, usia dari tukang kebun ini sudah tua. Dan akhirnya tukang kebun ini meninggal dunia. Sehingga pertanyaannya, saudara, apakah dengan meninggalnya tukang kebun ini, pohon mangga itu berhenti berbuah? Apakah berhenti berbuah? Tidak. Saudara yang ada di kampus ini, saudara pernah makan buah mangga di pohon mangga ini kan? Saudara tahu tidak siapa yang menanam pohon itu? Saudara tidak tahu siapa yang menanam. Tapi saudara menikmati buahnya kan? Mungkin orang yang menanam sudah tidak ada bersama-sama dengan kita di dunia ini. Tetapi buah dari pohon mangga yang ia tanam ini, kita masih menikmati hingga hari ini. Artinya apa, saudara? Artinya pohon mangga itu atau pohon itu bukan milik dari tukang kebun itu. Tukang kebun ini hanya diberikan kesempatan untuk merawat pohon itu. Demikian juga dengan pelayanan, saudara. Pekerjaan Tuhan kita harus lihat ini lebih besar daripada diri kita. Karena pelayanan bukan milik kita. Pelayanan adalah milik Tuhan. Sama-sama kita ucapkan, pelayanan bukan milik kita. 1, 2, 3.
Pelayanan bukan milik kita, pelayanan adalah milik Tuhan. 3, pelayanan adalah milik Tuhan. Kita harus ingat itu baik-baik, saudara. Kita hanya dipercayakan untuk mengerjakannya selama waktu yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu saya mengutip perkataan dari Pak Pendeta Robi Panggara. Beliau pernah berkata, setiap Musa ada masanya. Setiap masa ada musanya. Artinya setiap orang punya batas, punya kesempatan yang terbatas dari Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ketika waktunya selesai, saya dan saudara harus rela menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Dan ketika merenungkan bagian ini, saudara, saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengatakan seperti ini. Seringkali bagian tersulit dalam pelayanan itu bukan ketika kita memulai pelayanan. Bagian tersulit dalam pelayanan adalah ketika Tuhan berkata kepada kita, hambaku, tugasmu sudah selesai. Awalnya saya tidak mengerti kalimat itu karena saya adalah seorang yang masih muda, belum punya banyak pengalaman di dalam pelayanan. Tetapi ketika melihat kenyataan yang ada, banyak orang susah melepaskan pelayanan ketika Tuhan berkata, tugasmu sudah selesai. Dan disinilah kita melihat kedewasaan rohani seseorang. Orang yang dewasa rohani bukan hanya tahu bagaimana caranya melayani Tuhan. Tapi orang yang dewasa rohani adalah orang yang juga tahu bagaimana berhenti dengan rendah hati ketika Tuhan menghendakinya untuk berhenti. Dan inilah yang dilakukan oleh Musa. Hal yang kedua, saudara, bagaimana mengakhiri sebuah pelayanan dengan baik. Ketika kita sadar bahwa akhir pelayanan itu adalah saat kita lebih memikirkan pekerjaan Tuhan daripada diri kita sendiri. Di ayat 15 sampai ayat yang ke-17 kita melihat respons Musa di sana. Respons Musa ini sangat luar biasa. Musa tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tidak adil? Kan tinggal masuk sedikit lagi. Berikanlah saya sedikit kesempatan, satu kesempatan saja. Setidaknya saya masuk ke tanah Kanaan itu. Lalu Tuhan panggil saya tidak jadi masalah. Tuhan gantikan saya tidak masalah. Tapi Musa tidak melakukan hal itu, saudara. Musa tidak berkata kepada Tuhan demikian. Sebaliknya Musa berkata, kiranya Tuhan mengangkat seorang pemimpin atau seorang atas umat ini. Saudara, ini perkataan yang sangat luar biasa. Musa baru saja mendengar hidupnya akan segera berakhir. Tetapi yang dia pikirkan bukan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan adalah umat Tuhan. Siapa yang akan memimpin mereka? Siapa yang akan menjaga mereka? Siapa yang akan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian ini? Dan disinilah kita melihat hati seorang gembala yang sejati. Hati gembala seorang yang sejati itu memikirkan umat Tuhan. Hati gembala yang sejati itu memikirkan masa depan pelayanan. Dia lebih memikirkan domba-dombanya daripada dia memikirkan dirinya sendiri. Dia lebih mengasihi pekerjaan Tuhan daripada kedudukannya yang sebentar lagi akan berakhir. Saudara, inilah respons Musa. Ibaratnya sebuah lilin. Kalau saudara pernah melihat lilin, mungkin sekarang kita jarang menggunakan lilin. Kalau lampu padam, kita biasanya menggunakan HP. Tetapi di daerah-daerah tertentu yang mungkin kesulitan dengan listrik dan sebagainya, lilin masih digunakan. Dan saudara tahu, sebuah lilin itu tidak menangisi dirinya hanya karena dia semakin pendek, semakin kecil. Tidak. Sebuah lilin itu akan terus menyala dan dia memberikan terangnya sampai akhirnya dia habis. Lilin tidak pernah mengeluh. Dan disinilah kita melihat nilai sebuah lilin. Bukan terletak pada seberapa lama dia bertahan, tapi pada seberapa banyak terang yang telah dia berikan
Demikian juga dengan seorang hamba Tuhan. Pelayanan memang memanggil kita untuk memberikan hidup kita lebih banyak bagi Kristus. Pelayanan memanggil kita bukan untuk mempertahankan hidup kita. Pelayanan memanggil kita untuk memberikan lebih banyak hidup kita bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Karena itu saudara, kita perlu merenungkan pertanyaan ini baik-baik. Ketika masa pelayanan kita berakhir, kira-kira apa yang akan memenuhi pikiran kita? Ketika sedikit lagi kita akan berhenti dari majelis kapel, kita akan berhenti dari badan eksekutif mahasiswa, kita akan berhenti dari masa-masa PKL dan juga masa-masa skripsi. Kira-kira saudara, apa hal yang paling memenuhi pikiran kita? Apakah itu nama kita? Apakah itu posisi kita? Apakah itu juga pengaruh kita? Ataukah itu adalah masa depan pekerjaan Tuhan? Saudara, kita perlu ingat ini baik-baik. Seorang hamba Tuhan yang dewasa tidak akan bertanya, siapa yang akan menggantikan saya? Tetapi dia akan bertanya, bagaimana pekerjaan Tuhan ini akan tetap berjalan walau saya sudah tidak ada. Dia akan terus memikirkan tentang pelayanan ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Musa. Hal yang ketiga saudara, dan hal yang terakhir. Bagaimana Musa mengakhiri pertandingan yang baik. Dia mengajarkan kita di poin yang ketiga ini, bahwa ketika kita berpikir bahwa akhir pelayanan adalah saat kita dengan sukacita menyerahkan tugas kepada generasi berikutnya. Di dalam ayat 18 hingga ayat yang ke-23, kita melihat Tuhan memilih Yosua. Untuk apa? Untuk menggantikan Musa. Dan saudara perhatikan apa kata Alkitab di dalam bagian ini. Musa menaati perintah Tuhan. Bahkan Musa membawa Yosua ke hadapan seluruh bangsa Israel. Dia meletakkan tangannya atas Yosua. Dia memberikan dukungan dan kepercayaan kepada orang yang akan melanjutkan pekerjaannya. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini, tidak ada iri hati di dalamnya. Tidak ada rasa tersaingi. Tidak ada usaha untuk mempertahankan kedudukan atau posisi Musa pada saat itu. Dan inilah yang kita lihat, sebuah kedewasaan rohani dari seorang yang bernama Musa. Musa tidak sibuk mempertahankan dirinya. Dia sibuk mempersiapkan penerusnya. Inilah yang dilakukan Musa. Sama halnya dengan sebuah perlombaan lari. Mungkin di antara saudara pernah mengikuti perlombaan lari estafet kan? Ketika ada perlombaan lari yang berkelompok atau beregu saudara, kita tahu semua bahwa kemenangan itu tidak hanya ditentukan oleh pelari utama. Karena apa? Karena setiap pelari ini harus menyerahkan tongkat kepada pelari berikutnya. Harus menyerahkan tongkat kepada pelari berikutnya. Sampai kepada pelari yang terakhir. Dan jikalau tongkat itu tidak diserahkan saudara, maka pertandingan tidak dapat dilanjutkan. Bahkan mungkin peserta itu akan gugur atau kalah dalam pertandingan. Demikian juga dengan pelayanan. Kalau kita memperhatikan saudara, banyak pelayanan mengalami kesulitan, itu bukan karena kekurangan dana sebenarnya. Kekurangan dana itu hanyalah faktor kesekian. Banyak pelayanan itu mengalami kesulitan, itu bukan karena kekurangan program. Kita punya banyak sekali program saudara. Kita tinggal pakai sistem ATM, amati tiru modifikasi. Kita lihat pelayanan yang baik di gereja lain, kita amati, kita tiru, kita modifikasi, dan kita adaptasi untuk kita bawa ke dalam jemaat kita. Kita tidak kekurangan program. Apalagi dengan sekarang adanya YouTube, adanya AI, dan sebagainya. Saudara bisa bertanya, kira-kira pelayanan kreatif apa lagi yang bisa kita lakukan bagi jemaat atau bagi gereja? Kita tidak kekurangan program saudara. Tetapi masalahnya dalam pelayanan,
Mengapa pelayanan itu mengalami kesulitan? Karena apa? Karena masalahnya tidak ada penerus yang dipersiapkan. Ada pemimpin yang membangun pelayanan yang begitu besar, begitu luar biasa. Tetapi dia lupa membangun orang-orang yang akan melanjutkan pelayanan itu. Akibatnya ketika figur itu pergi, pelayanan itu ikut melemah. Saudara, saya banyak mengamati, saya banyak melihat di lapangan saudara, ketika ada satu figur yang sangat disukai, ada begitu banyak pemuda yang hadir ibadah. Ketika figur itu dimutasi, pergi, atau mungkin meninggalkan tempat dia pelayanan di tempat itu, maka pemuda-pemudi yang dulunya hadir aktif, mereka juga mulai berkurang. Mereka tidak mau lagi hadir ke gereja karena apa? Karena mereka berpikir tidak ada kakak itu, tidak ada bapak itu, tidak ada figur ini. Saudara, pelayanan bukan bermasalah bukan karena kurang program, tapi karena tidak mempersiapkan penerus. Sampai satu kali saya berbicara dengan hamba Tuhan ini, dia katakan, saya menyesali dalam satu hal dalam hidup saya. Saya belum mempersiapkan orang yang menggantikan saya ketika saya pergi. Saudara mungkin tidak akan mengalami ini dalam waktu dekat. Tapi ketika saudara nanti tamat dari tempat ini, saudara masuk di dalam dunia pelayanan, saudara akan dipercayakan dengan banyak kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara akan memimpin kelompok sel, akan memimpin kelompok remaja, memimpin kelompok pemuda, bahkan mungkin memimpin kelompok jemaat per kategorial. Tapi ingat ini saudara, pelayanan kita tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya jikalau kita sendiri tidak sibuk untuk mempersiapkan orang yang akan melanjutkan pelayanan kita. Meskipun kita masih muda, pemikiran ini harus ada di dalam benak kita. Karena itu saudara, ingat, salah satu ukuran keberhasilan pelayanan bukanlah apa yang berhasil kita bangun. Salah satu ukuran keberhasilan pelayanan adalah ketika kita siap dan berhasil untuk menyiapkan orang yang akan melanjutkan. Bukan tentang berapa lama kita memimpin, tetapi apakah setelah kita pergi, pekerjaan Tuhan tetap berjalan atau tidak. Karena itu salah satu warisan terbesar yang dapat ditinggalkan oleh seorang hamba Tuhan, bukanlah sebuah gedung yang besar, bukanlah sebuah organisasi yang luar biasa, tapi warisan terbesar seorang hamba Tuhan adalah orang-orang yang siap melanjutkan pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur saudara, kita ada di bawah Sekolah Tinggi Teologi Jafrey Makassar. Kita tahu sejarah sekolah ini, pendirinya adalah Robert Alexander Jafrey. Robert Jafrey sudah meninggal jauh sebelum saudara lahir dan saya lahir. Tetapi mengapa sekolah ini masih tetap berdiri hingga saat ini? Oleh karena ada orang-orang yang siap meneruskan dan melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita adalah pemegang obor selanjutnya, saudara. Mungkin kita bukan yang pertama, tetapi kita yang melanjutkan pelayanan ini. Dan inilah waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pada akhirnya kita melihat di dalam bagian ini, Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Secara manusia mungkin kita melihat ini sebagai sebuah kegagalan. Tetapi sebenarnya Musa mengakhiri pelayanannya dengan sangat indah di sini. Dia menerima keterbatasannya. Dia memikirkan masa depan umat Tuhan. Dia mempersiapkan penerus yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Karena itu kalau kita membaca Alkitab di dalam Perjanjian Baru, selama berabad-abad setelah Musa meninggal, Alkitab tetap menyebut Musa sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi Allah. Alkitab tidak menyebut Musa sebagai raja, sebagai seorang tokoh besar,
sebagai seorang pendiri sebuah bangsa, tidak. Alkitab tetap sama melihat Musa sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya kira saudaraku yang terkasih, mungkin inilah sebutan yang paling mulia yang dapat dimiliki oleh seseorang. Saudara jangan berpikir sebutan hamba Tuhan itu adalah sebuah penghinaan. Sebutan hamba Tuhan itu adalah sebuah hal yang rendah. Hamba Tuhan itu adalah sebuah privilege. Itu adalah sebuah keuntungan besar, hak istimewa yang jikalau Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Karena itu saudara, mari kita melihat hidup kita. Kita melihat pelayanan kita. Suatu hari kelak kita akan melayani untuk yang terakhir kali. Suatu hari kelak kita akan berkhotbah untuk yang terakhir kali. Suatu hari kelak kita akan memimpin ibadah untuk terakhir kali. Sehingga ketika hari itu tiba, kiranya kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan apa yang Kau percayakan kepadaku. Kini saatnya saya menyerahkan semuanya kembali kepadamu. Karena pada akhirnya saudaraku, pelayanan bukanlah tentang bagaimana kita memulai, tetapi tentang bagaimana kita tetap setia sampai akhir. Dan itulah akhir pelayanan yang indah. Ketika kita dapat pergi dengan tenang, ketika ada damai, ada shalom, kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan tidak berhenti pada kita. Kita tahu bahwa Tuhan akan terus dimuliakan. Bukan karena kita, tapi karena kesetiaan Tuhan yang dianugerahkan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami sadar kami masih muda, kami masih belum punya pengalaman, kami masih belum banyak terlibat dalam pelayanan. Tetapi dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, mengajarkan kami untuk melihat ke depan, tentang bagaimana kami bukan hanya memulai pelayanan dengan baik, tapi juga kami boleh mengakhiri pelayanan ini dengan baik. Pimpin kami semua ya Tuhan. Kami percaya ada ladang pelayanan yang Tuhan siapkan bagi setiap pribadi kami. Karena itu Bapa, selama masa proses pembentukan di tempat ini, kiranya Tuhan terus memperjelas panggilan kami. Tuhan meneguhkan hati kami, bahkan menguatkan iman kami. Agar ketika Tuhan mengizinkan kami untuk masuk ke dalam dunia pelayanan, kami boleh terus memandang kepada Tuhan, bukan kepada diri kami. Kami boleh terus memandang kepada umat-Mu, bukan kepada kepentingan kami. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus berkobar di dalam hati kami. Memberikan kami semangat untuk mengawali, meneruskan, dan juga mengakhiri pelayanan dengan baik. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan. Amin akan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas saya persilakan. Shalom, selamat pagi Jemaat Kampel. Kami dari Majelis Kampel mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Tuhan Allah kita dan kebenaran firman Tuhan serta para pelayan yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kegiatan Kapel, Selasa 16 Juni 2026, Rabu 17 Juni 2026 adalah KPK dosen, Kamis 18 Juni 2026 adalah English Chapel dengan pembicara Romulo Boyset MTS dengan para pelayan, yang akan meninggalkan ruang pokok terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu mahasiswa-mahasiswi yang duduk di sebelah kiri saya, tengah, dan seterusnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, selamat pagi semuanya. Ada semangat? Semangat akhir semester. Sudah siap ujian? Di sini nggak siap ya, beda karena di sini skripsi. Jadi bebannya jadi berbeda. Ya, terima kasih Pak Aldo sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini, dan firman Tuhan bulan ini dengan tema ini adalah sesuatu yang sangat indah. Ya, ini bukan tentang how do you start it, but how will you finish it. Jadi bagaimana memulainya itu bukan poinnya, tetapi bagaimana mengakhirinya. Nah, karena ini akhir semester, sebenarnya saya bertugas hari Jumat mendatang untuk penutupan semester. Tetapi sayang sekali karena membantu tugas negara dan sekarang ini juga terakhir. Jadi saya akan tinggalkan kampus minggu ini dan juga dengan beberapa tugas dari pusat. Jadi mulai besok saya akan meninggalkan kampus sampai bulan Juli mendatang. Dan kita tidak bertemu pada waktu penutupan semester. Tetapi saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama adalah untuk akhir semester saya akan digantikan pelayanan oleh Bapak Profesor Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda THM yang adalah mantan ketua umum 2 periode, mantan ketua sekolah ini juga 2 periode, dan akan tiba besok malam di Makassar. Dan pelayanan pertama beliau adalah penutupan semester hari Jumat mendatang. Dan nanti saya minta para wakil ketua untuk menyambut kehadiran beliau. Dan pada waktu yang sama adalah bahwa sebenarnya hari ini kita melepaskan keberangkatan Pak Christopher Luthi bersama keluarga ke Australia. Dan karena ini akhir semester, ya tentu pesan saya adalah siapkan diri untuk ujian baik-baik ya. Jangan gagal di akhir. Ini firman Tuhan yang indah. Jangan gagal di akhir, sayang. Perjalanan sepanjang semester 4 bulan ini, lalu kemudian gagal di 1 minggu terakhir. Itu tidak sebanding. Nah, karena itu juga sama dengan yang skripsi. Jangan gagal di akhir. 4 tahun studi dan gagal di akhir. Di ujian akhir lagi yang tinggal bulan ini dan terakhir bulan depan. Mestinya tidak. Oke, semangat ya. Pak Kris selalu bilang, semangat dong. Iya, jadi saya juga katakan buat diri saya, jangan gagal di akhir. Terima kasih Pak Aldo untuk firman Tuhan. Karena saya juga menyiapkan firman Tuhan yang sama untuk tema yang sama. Tetapi hari ini sudah dikhotbahkan. Dan ini juga akhir untuk saya. Karena sudah 5 tahun kepemimpinan di sini. Dan ini bukan perpisahan dengan saudara. Saya hanya mau kaitkan dengan tema tadi. Bahwa memang ini akhir buat saya karena ini akhir periode saya 5 tahun. Sudah pemilihan ketua umum, sudah pengurus yang baru, dan khusus ketua sekolah nanti akan dipilih pada Rapimnas yang kemungkinan akan dilaksanakan bulan Agustus. Jadi sangat mungkin saudara datang dan itu memang sudah, bukan mungkin. Waktu saudara pulang itu adalah periode baru. Tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan untuk the next leader. Siapa yang akan memimpin berikut? Berdoalah saudara ya. Jadi ada 2 nama yang kami rekomendasikan dari sekolah untuk menggantikan saya. Dan kita serahkan kepada yayasan dan pusat untuk
pemilihan ini, tetapi kita serahkan kepada Tuhan untuk kepemimpinan, karena semua kepemimpinan rohani adalah milik Tuhan. Jadi, keterpanggilan rohani adalah alasan utama seorang hamba Tuhan untuk melayani. Dan hanya karena itu jugalah ia bisa mengakhiri dengan baik. Ini pesan buat saudara. Dan saya senang karena ini sudah dikhotbahkan. Dan khotbah itu juga buat saya, buat Pak Aldo juga, buat semua kita yang pernah ada di tempat yang namanya pelayanan dan kepemimpinan. Kita semua akan sampai pada satu masa di akhir periode. Cara kita memandangnya menentukan kualitas kita, menentukan siapa kita. Oke, jadi saya mau titipkan ini, tolong doakan. Ya, tolong doakan kampus karena saudara akan libur dan pulang. Tapi saya titipkan tolong doakan untuk kepemimpinan yang baru. Tolong doakan untuk penerimaan mahasiswa baru. Dan ini sangat penting karena kelanjutan sekolah ini. Oke. Jadi pada 2-3 minggu terakhir kami sangat gencar untuk ini. Dan saya sudah sampaikan di sini pada 2 minggu lalu juga bahwa tolong panitia maba sudah buat video-video yang baik dan tolong diteruskan informasi itu. Oke, termasuk saya menantang angkatan untuk melakukan promosi, entah pada waktu saudara melakukan perjalanan misi, entah saudara liburan di mana, promosilah supaya ada yang datang. Ya. Setelah dari Sentani saya akan ke Kupang. Ada Pekan Pemuda di sana. Dari Kupang saya akan ke Kaltara. Ke Kaltara dulu, baru ke Kupang. Pekan Pemuda dan ke Kalbar juga, Belitang, ke Pekan Pemuda. Ini semua adalah untuk promosi sekolah. Oke. Hanya itu yang saya bisa kerjakan karena diri saya terbatas untuk pergi ke semua tempat. Tetapi saudara, dengan banyaknya jumlah kita bisa pergi ke banyak tempat. Saya hanya bisa mengambil 4 bagian itu. Mungkin ada tempat lain yang saya singgahi ataupun saya berjumpa dengan orang-orang lain. Tetapi pastikan bahwa saudara melakukan peran saudara di tempat manapun saudara pergi. Paulus bilang kita surat Kristus yang hidup. Itu selalu benar karena itu firman Tuhan. Tapi saya juga mau bilang saudara juga adalah flyer STT Jafra. Ya, saudara adalah surat. Saudara adalah promosi kampus ini. Di mana saudara berdiri, di mana saudara berbicara, kepada siapa saudara berbicara, saudara adalah bagian dari promosi kampus. Jadi, tolong untuk memberikan informasi. Pastikan sebelum pulang dapatkan informasi dari panitia, tanyakan bagaimana kami bisa membantu kampus. Ada video yang lalu saya sudah kirim dan saya juga kirim ke seluruh hamba-hamba Tuhan Gereja Kemah Injil Indonesia untuk ditayangkan di jemaat. Tapi mungkin mereka tayangkan sekali dan tidak tayang lagi. Nah, kalau saudara datang ke jemaat saudara, tolong tanya, ada video dikirim? Ada. Sudah berapa kali ditayangkan apa tiap minggu atau tidak? Nah, kalau belum cuma sekali, tolong tayangkan tiap minggu. Oke. Kalau mereka belum dapat, mungkin susah download, tolong saudara download sebelum pulang. Karena memang saya pergi ke daerah ternyata benar. Di daerah itu kadang-kadang jangankan video, foto pun kadang-kadang susah kita download. Ya, jadi tolong ya, ini pesan saya buat saudara, doakan pemilihan kepemimpinan yang baru untuk kampus. Sangat mungkin bulan Agustus mendatang, jadi saudara datang dengan pembukaan semester baru, mungkin saudara akan mendengar, bahkan mungkin setelah itu juga ya. Dan kemudian penerimaan mahasiswa baru dan kemudian wisuda, kakak-kakak saudara ini akan diwisuda. Oke. Jadi tolong doakan mereka supaya mereka bisa selesaikan skripsi dan juga lulus ujian. Ya. Masalahnya adalah yang selesaikan skripsi. Kalau ujian kan bukan urusan mereka, itu urusan penguji. Tapi menulis skripsi itu bukan urusan pembimbing, itu urusan yang menulis skripsi. Jadi jangan harapkan pembimbing saudara menuliskan skripsi saudara, itu kesalahan. Ya. Nah, ada bimbingan saya 3 tahun, saya kejar-kejar. Tidak
mudah ditemui. Lebih mudah saya ketemu Tuhan Yesus daripada ketemu anak bimbingan ini. Ya kan? Saya cari sampai ke tempat kos. 3 kali saya datangi tempat kosnya. Sampai hari ini juga dia tidak datang-datang. Semester ini pun tak sekalipun dia temui saya. Lah bagaimana mau tamat kalau begitu? Ya kan? Jadi saya mau bilang akademik untuk mahasiswa jenis ini tidak cukup hanya dengan doa dan puasa. Mungkin harus pemberhentian. Supaya orang tuanya tahu bahwa memang sudah berhenti dan pulang saja daripada di kota ini. Dan kita ditelepon keluarganya. Bagaimana anak saya Pak? Lah bagaimana anaknya kalau tidak pernah ketemu saya? Iya kan? Jadi ini sulit ya, tapi tolong doakan. Inilah yang kita hadapi. Tolong doakan juga pembangunan sedang berlangsung. Memang tahap akhir ini salah satu tahap yang besar membutuhkan dana besar adalah tahap ini. Pembangunan gedung sudah hampir 90%. Tetapi penyelesaiannya akan berbeda. Ini akan membutuhkan dana yang besar dengan furniture yang dibutuhkan untuk itu. Jadi butuh sekian banyak tempat tidur, sekian banyak meja, sekian banyak semua detailnya akan dilengkapi. Nah, tolong doakan supaya ada orang yang Tuhan gerakkan untuk membantu. Sama seperti Tuhan sudah gerakkan orang untuk membantu Videotron ini. Bagus ya? Ya. Kita senang karena Videotron ini bisa membantu pelayanan kapel kita. Dan tolong saya mau titipkan ini Pak Aldo dan semua MK, tolong dijaga dengan baik. Ya. Tolong dijaga dengan baik. Harganya 150 juta, tolong dijaga dengan baik. Ini bukan barang murah, ya kan? Tolong dijaga dengan baik, digunakan dengan baik. Bahkan saya pesan di kantor supaya dipasangkan meter tersendiri. Ya. Tapi mungkin nanti kalau dipasangkan meter tersendiri, saya tidak naik kemarin waktu pemasangan. Kalau dipasangkan meter tersendiri, apa ini? Saya lupa namanya. Ini vasnya ini. Vasnya ini mungkin bisa dipindahkan, tidak harus di depan sini ya, karena kalau kita dekorasi nanti terlalu terlihat. Karena ini instalasinya sendiri. Saya mau ini tidak usah tergabung dengan barang-barang ini, karena barang-barang ini sering ketika dicolok-colok itu kadang-kadang bunyi krek krek krek, itu kan mengganggu listrik dan ini bisa terganggu. Jadi nanti korsleting di sini bisa terganggu ke sini. Ya tali gitar satu kan tidak sebanding dengan barang ini. Jadi kita sedang buat itu ya. Kita sedang buat itu. Tapi saya titipkan ya MK ya. Tolong dijaga pengoperasiannya, tidak boleh sembarang orang. Oke, tidak boleh sembarang orang ya. Nanti monitornya kita akan ganti karena tampilannya juga nanti tolong MK yang bertugas akan dilatih khusus saja. Mungkin 2 orang cukup. Nanti monitornya juga kita ganti yang besar karena layar ini bisa dibagi-bagi. Jadi tidak harus selalu hanya 1 layar. Bisa ditampilkan 2-4 layar juga tidak apa-apa. Oke. Itu yang kami ingin sampaikan. Tapi tolong sampaikan salam kepada keluarga, orang tua saudara, juga sponsor dan jemaat yang mengutus saudara. Ya, tolong sampaikan salam dari kampus tercinta, salam dari seluruh keluarga dosen dan karyawan untuk keluarga dan juga jemaat yang saudara akan tuju. Ya. Ini menjadi pesan saya di akhir semester karena sungguh merasa penting bahwa saudara akan libur, saudara akan pergi. Buat mereka yang melakukan perjalanan misi, jangan lupa hal yang sama, video promosi jangan lupa dibawa, juga flyer yang ada. Apa yang bisa tolong tanya ke panitia maba, apa yang bisa kami bawa untuk promosi. Nah nanti mereka akan siapkan dan saudara akan bawa itu ke tempat-tempat pelayanan. Ya. Termasuk mungkin beberapa formulir manual ya, yang cetak, formulir cetak, karena di beberapa daerah sulit sekali mengakses website kita untuk mengisi formulir di sana. Ya, jadi dengan begitu tolong untuk formulir ini juga. Kita tetap optimis, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kampus ini. Amin. Ya, Tuhan pasti menolong.
Dan karena itu, marilah kita berdoa bersama untuk semua kita, termasuk saya titipkan, tolong selalu berdoa untuk saudara yang ada di samping saudara, atau untuk saudara yang teman kamar saudara, atau memang partner doa saudara. Kenapa? Karena tentu kami tidak ingin ada yang gagal. Oke? Kami tidak ingin ada yang gagal. Tetapi kalau karena hal-hal tertentu memang harus berhenti, ya apa boleh buat, ya kan? Karena selalu sifatnya adalah keterpanggilan rohani. Baik, itu saja yang saya ingin sampaikan terkait ujian yang akan berjalan minggu ini. Selamat menjalani ujian. Bagi yang mempersiapkan ujian skripsi juga selamat mempersiapkan. Jangan lupa konsultasi. Tanyakan, buat yang skripsi tanyakan dosen pembimbing saudara. Termasuk bimbingan saya ini karena saya akan cukup banyak mobile. Karena begitu masuk liburan biasanya saya akan banyak mobile untuk promosi. Dan mungkin ada banyak dosen juga yang akan perjalanan misi dan sebagainya. Tolong tanyakan waktu-waktu untuk saudara mengejar ketertinggalan saudara. Bagi yang tertinggal, oke? Semua bimbingan saya juga pesan yang sama untuk itu. Supaya saudara nanti jangan ada keluhan. Saya tidak tamat karena dosen saya. Tidak. Tidak mungkin saudara tidak tamat karena dosen saudara. Kami akan menegur kalau ada dosen yang tidak menamatkan saudara. Pasti. Semua dosen mau supaya saudara tamat. Kalau saudara tidak tamat, itu karena kesalahan saudara sendiri. Oke? Saya ukur diri saya. Saya bawa tim, saya kunjungi sampai ke tempat kos. Tapi hari ini juga saya tidak bertemu. Saya ketemu orang, saya tanya, di mana orang ini? Di mana orang ini? Saya tanya di grup, tidak ada jawaban. Saya chat pribadi, tidak dijawab. Bagaimana caranya, ya? Tapi ya itulah kondisi kita. Baik, dengan ini saya mengucapkan selamat menjalani ujian di minggu ini. Selamat untuk memasuki masa liburan. Dan saudara libur, tolong jangan lupa pulang. Registrasi, cek jadwal registrasi kita. Datang pada waktu registrasi. Jangan sesudah orang kuliah 1 bulan. Karena saudara tinggal datang menandatangani surat cuti. Ya kan? Jadi cek waktu registrasi, datang kembali sebelum registrasi dimulai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu tema kita semester ini. Jemaat Chapel, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebagai lagu penutup kita menyanyikan pujian yang mengatakan sujud dan terima kasih. Lagu penutup akan dibawakan oleh Bapak Randy Frank Rowe MPH. Ditinggikan di atas pujian.
Bapa di sorga, mohon anugerah dan berkat-Mu bagi Pak Aldorio yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi pemimpin yang setia. Tolong kami untuk menjadi pemimpin yang dewasa secara rohani. Tolong kami untuk belajar tidak hanya memulai pelayanan dengan baik, tetapi mengakhiri dengan baik juga. Tolong kami untuk sadar batasan diri kami. Tolong kami untuk tidak hanya memikirkan diri kami, tetapi memikirkan pekerjaan tangan Tuhan, dan juga bagaimana generasi selanjutnya bisa diteruskan, bisa melayani dan meneruskan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi setiap kami, dan pimpinlah kami hari ini ya Tuhan. Tuntun kami supaya kami menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menutup persekutuan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Chapel persilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.